Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kembali diizinkan Allah untuk melanjutkan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid untuk taklim, untuk tafakuh fiddin yang menjelang buka puasa, yang kebetulan ini sudah masuk pada ini babak semifinal ini ya. Jadi memang tidak usah heran kalau babak semifinal begini memang pesertanya yang namanya semifinal, apalagi final nanti gitu kan ya. Kalau babak penyisian full 64 klub bisa ngumpul semua, tapi nanti kemudian jadi 32, nanti berubah lagi 18, terus terakhir jadi 4 besar. Nah kita sekarang sudah 4 besar ini gitu ya. Jadi makanya ya agak berat juga menuju 4 besar itu, karena sudah melalui proses saringan yang luar biasa begitu. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih diberikan Allah kekuatan, sehat walafiat ya, bisa melanjutkan ya semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ya. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan ya, sampai akhirnya kita merayakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia. Nah, selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan mulai tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan sampai hari ini tanggal 29 Ramadan ya. Tanggal 29 Ramadan. Kalau hari tanggal 29 Ramadan otomatis besok puasa yang ke-30. Tidak ada lah puasa Ramadan 31 hari, tidak ada. Yang ada hanya 29 atau 30. Jadi kalau besok tanggal 30 hari ya berarti sudah hampir pasti tidak mungkin hari rayanya jatuh tanggal hari Selasa, tidak mungkin itu. Ya, karena puasa 31 hari jadi nanti begitu ya. Nah, selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini apa yang kita dapatkan? Nah ini yang memang harus menjadi renungan kita bersama gitu. Karena ada satu riwayat di dalam Musnad Ahmad itu disebutkan rubba shaimin hadduhu min siyami alju wal atas. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dianya dapat bagian, dapat pahala, dapat ganjaran hanya lapar dan haus saja gitu. Jadi tidak dapat apa-apa. Jadi puasa awal sampai akhir itu dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan ju' wal atas, lapar dan haus saja. Demikian juga warubba qaimin, berapa banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan ya, tetapi hadduhu min qiyami asar. Jadi ternyata dia hanya dapat bagian dari qiyamul Ramadannya itu hanya begadang saja gitu. Ya, hanya begadang. Jadi tidak dapat apa-apa sama sekali gitu. Pahala puasa tidak dapat, pahala qiyamul Ramadan juga tidak dapat, pahala-pahala di dalam bulan Ramadan tidak ada apa-apa sama sekali gitu. Berapa banyak kata Rasulullah begitu. Kalau ngomong berapa banyak itu, siapa mereka? Apakah termasuk saya panjenengan semua? Ya tergantung. Ya tergantung. Ya apakah puasa yang kita jalani sudah betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Rasul perintahkan? Gitu ya. Ya kalau belum, ya tentu ini yang menjadi masalah. Jadi kita hanya dapat lapar tok, dapat haus saja gitu. Nah itu kalau kita merujuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali gitu. Beliau kan membagi orang berpuasa itu kan ada 3 itu ya. Yang pertama adalah puasanya orang yang umum.
Puasanya orang yang umum. Ada puasa yang khusus, ada yang puasa khususul khusus itu. Kalau puasanya orang yang umum itu hanya sekedar menahan makan minum, ditambah lagi mungkin kumpul suami istri lah pada siang hari. Hanya itu saja gitu. Berbeda dengan puasanya orang yang khusus. Ya, mereka selain menahan makan minum dan kumpul suami istri di siang hari, mereka juga menjaga panca indera mereka, ya, agar jangan sampai panca indera mereka terjerumus di dalam kemaksiatan gitu. Ini puasanya orang yang khusus, puasa khusus ini sudah lumayan berat ya. Jadi nanti kita termasuk yang mana kira-kira gitu kalau merujuk kepada konsep Al-Ghazali ini gitu. Ya, apakah puasa umum, apakah puasa khusus itu. Ada lagi yang puasa khususul khusus itu, yang lebih khusus lagi. Yang ini cukup berat. Ya, karena ketika disebut puasa khususul khusus ini, ya, mereka menahan hati dari segala selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka fokus zikir, fokus ya menjaga kesucian batin itu. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan minum jima, ya, bukannya secara menahan mereka menahan panca indera dari kemaksiatan saja, tapi lebih daripada itu. Nah, itulah yang kira-kira nanti kalau disebut tadi ruba shaimin tadi itu, ya mungkin orang yang puasanya selevel paling tidak selevel tingkat 2 dan 3 tadi itu. Kalau yang level pertama mungkin cukup berat. Ya. Jadi makanya tidak semua orang juga kuat menjalankan puasa, karena memang ya puasa itu sendiri ternyata menurut Al-Ghazali ya seperti itu keadaannya gitu. Orang yang berpuasa itu hanya sekedar menahan makan minum dan dan lapar saja gitu. Ya, makan minum dan mungkin jima gitu saja gitu. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, puasa-puasa yang begini ini barangkali masih jauh dari harapan dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan gitu. Oleh karenanya puasa Ramadan yang diwajibkan Allah kepada kita itu masih belum memberikan jaminan kita masuk surga. Ya, belum jaminan seseorang untuk masuk surga gitu. Karena puasa-puasa yang kita jalankan seperti ini ya masih hanya berupa harapan saja gitu. Ya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa begitu. Ya. Nah, siapa yang nanti mendapatkan surga? Jelas sekali ya, di dalam bulan Ramadan berulang-ulang disampaikan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah ardhuwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi yang diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang muttaqin. Ya, bukan orang yang berpuasa. Kalau berpuasa itu adalah ritual ibadah yang diharapkan bisa menghantarkan seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa begitu. Nah, kalau sudah menjadi orang yang bertakwa berarti sifat-sifat baik, sifat-sifat tidak baik itu bisa terjaga oleh orang yang berpuasa tadi itu. Ya. Nah, sehingga apa yang kira-kira menjadi penghalang bagi orang yang berpuasa sehingga puasanya tidak bermanfaat sama sekali, nah itu yang ditinggalkan semua itu. Ya, mulai dari rofas, fusuk dan sebagainya gitu. Apa yang kira-kira menjadikan pahala puasanya menjadi menjadi sia-sia, menjadi hancur sama sekali, itu yang ditinggalkan. Nah, itulah sebabnya maka kalau kita perhatikan akhlak orang yang berpuasa itu diantaranya adalah yang pertama mereka menjaga lisan. Jangan sampai lisannya berkata perkataan-perkataan yang buruk. Tidak boleh rofas, wala yarfas itu. Orang yang berpuasa harus meninggalkan ini gitu. Kalau enggak, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan ya imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menghantarkan mereka menjadi hamba Allah yang muttaqin tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, harus bisa menahan amarah.
bisa menahan amarah, ya, dan juga harus bersikap lemah lembut itu. Ini orang yang berpuasa harus punya sifat-sifat seperti itu. Jadi menahan amarah. Kalau kebiasaan menahan amarah ini bisa dilakukan terus menerus sampai akhirnya itu menjadi sifat, menjadi karakter setiap orang atau orang yang berpuasa, maka barulah dia menjadi orang yang muttaqin itu. Ya, maka disebut di situ yunfiqu nafis syarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas itu. Menjadi pemaaf itu. Ini kalau kita ngomong akhlak itu, ya memang ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, memang arahnya adalah pembentukan kepada ini akhlak yang baik pada setiap pribadi muslim gitu. Bagaimana kita punya akhlak yang baik, pemaaf tadi itu, ya, tidak suka berkata kotor, menghindari perbuatan maksiat, baik ya secara batin maupun secara fisik gitu. Meningkatkan kesabaran itu apa, akhlak orang yang berpuasa kalau ingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar ingin puasa biar sehat itu saja, ya mungkin halal begini tidak masuk gitu. Ya, ada orang yang berpuasa hanya ingin sehat saja, ya mungkin yang didapat tidak sempurna begitu. Ya. Nah, sementara kita berpuasa ini bukan sekedar untuk sehat. Kalau sehat itu hanya dampak saja gitu kan. Tapi kalau kita berpuasa ini tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, makanya puasanya tidak diwajibkannya sekali, berkali-kali gitu. Bulan ini Ramadan tahun ini kita diwajibkan, Ramadan tahun depan kita diwajibkan, Ramadan berikutnya kita diwajibkan. Artinya apa? Karena memang tidak mudah gitu. Membentuk pribadi yang muttaqin itu tidak mudah gitu. Itu butuh waktu panjang dan butuh diulang-ulang terus gitu. Nah, ada yang model pengulangannya seperti puasa Ramadan ini, karena memang cukup berat, makanya setahun sekali ini kewajibannya gitu. Ya, kalau mau sunnah, yang sunnah silakan aja. Tapi yang wajib itu harus. Kalau mau menambah yang sunnah silakan. Mau nambah yang Senin Kamis, mau nambah yang sehari puasa sehari tidak, silakan aja begitu. Ya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala jelas wajibkan puasa Ramadannya ini gitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu jaminan juga. As-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma gitu. Jadi antara salat 5 waktu ini, kemudian antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, ini menghapus dosa di antara keduanya gitu. Untungnya masih ada itu. Ya. Jadi untungnya masih ada sholat 5 waktu. Kalau kita tidak ada perintah sholat 5 waktu, untuk menjadi manusia yang bertakwa itu semakin berat. Ya. Untungnya ada perintah sholat Jumat yang sifatnya pekanan itu. Kalau tidak ada perintah sholat Jumat kepada kita orang-orang yang beriman, jadi proses seseorang menjadi manusia muttaqin semakin berat itu. Jadi banyak salah mengkritik teman-teman yang jadi guru-guru itu ya. Jadi mereka kalau membuat program pembelajaran gitu, ya baik di SMP, SMA gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah untuk menjadikan siswa yang bertakwa. Jenis kegiatannya apa begitu. Ada kadang-kadang menulis itu kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk menjadi insan yang muttaqin gitu. Ya, contoh bikin kegiatan Maulid Nabi, kegiatan Isra Mi'raj itu. Targetnya adalah apa? Untuk ini menanamkan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi saya selalu ingatkan, kalau hanya peringatan Maulid Nabi setahun sekali, Isra Mi'raj setahun sekali, kalau kita ngomong takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak masuk gitu. Nggak masuk belas sudah begitu. Tapi kalau dibilang daripada tidak ada, ya enggak apa-apa. Daripada tidak ada. Tapi kalau itu tujuannya sangat mulia menjadi manusia yang muttaqin, enggak cukup
itu. Ya. Jadi makanya kalau saya juga mencermati itu ya, tujuan pendidikan nasional sudah luar biasa bagus sebenarnya. Ideal banget itu. Sangat ideal. Ya. Karena luar biasa dulu bapak-bapak kita merumuskan itu. Ya, sampai kemudian dikuatkan lagi di undang-undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional ya, nomor 20 tahun 2003 gitu. Ya, bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah dan seterusnya itu. Luar biasa ini. Jadi tujuan pendidikan itu ini, mencetak manusia beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. 3 poin penting. Kemudian ditambah lagi keterampilan dan macam-macam itu penguatannya gitu. Tetapi yang utama, yang ideal banget ini, iman, bertakwa, berakhlakul karimah gitu. Tetapi yang terjadi ya, ketika kemudian kita bicara bagaimana praktek proses pendidikan itu, apakah betul-betul memang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang bertakwa? Saya bilang, masih jauh api dari panggang, mustahil itu, mustahil lah begitu. Jadi antara tujuan yang tinggi, tujuan yang sangat mulia, ya dengan proses yang terjadi di dalam pendidikan itu sangat terjadi kesenjangan yang sangat jauh gitu. Jauh banget Bapak Ibu gitu. Ya, mereka bayangkan aja itu. Kalau ngomong ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya memang kurikulum itu harus baik juga gitu. Kurikulumnya harus benar gitu. Kalau kurikulumnya benar, tidak mungkin akan bisa menghantarkan menjadi manusia yang bertakwa gitu. Berbeda dengan kurikulum yang Allah bikin itu. Ya, kalau kurikulum yang Allah bikin itu jelas banget itu. Ya, jelas banget itu. Dan kita merasakan itu. Bagaimana puasa Ramadan aja ya, ini kurikulum Allah untuk menjadikan manusia bertakwa itu. Jelas banget itu. Terasa kita itu, lahir batin terasa gitu. Luwe keluwen tenanan menyen gitu. Kalau ngomong ngelak ya ngelak tenanan gitu, rekoso tenanan gitu. Ya, kalau kita kemudian yang namanya puasa mencegah hawa nafsu tenanan itu sudah begitu. Wis tidak berkutik sama sekali begitu. Tapi kalau kita ngomong kurikulum pendidikan kita, masih jauh gitu. Walaupun menterinya siapapun itu. Ya ganti menteri berapapun ya kalau masih begitu saja ya masih berat itu. Masih berat. Tapi kalau untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang terampil, oke lah mungkin gitu. Tetapi keterampilan itu kalau tidak didukung, dilandasi keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah gitu, ya akhirnya juga menyengsarakan juga gitu. Ya. Jadi tadi saya baca itu ada artikel yang nulis pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Ya, pendidikan menghantarkan kesengsaraan gitu. Ya, karena tidak jelas itu. Ya, kurikulumnya belum bisa menghantarkan setiap anak-anak kita semua ini menjadi orang yang bertakwa. Ini kurikulumnya tuh gitu. Ya. Muatannya kalau kita lihat muatan kurikulum itu sendiri kalau itu. Bagaimana itu muatan kurikulum yang pendidikan agama aja hanya berapa jam itu? 1 pekan hanya 2 jam pelajaran gitu. Bukan 2 jam full, 2 jam pelajaran gitu. Ya, bagaimana akan membentuk akhlak yang baik, menjadi manusia yang baik, iman, bertakwa, berakhlakul karimah, itu rasanya berat banget itu. Satu. Yang kedua, SDM yang menyampaikan, gurunya begitu. Jadi pendidikan kan tidak bisa bim salah bim itu kan. Kalau kita ingin menghantarkan anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa, tanya dulu siapa gurunya begitu. Karena sekarang kurikulumnya bagus gitu. Ya kurikulumnya bagus, katakan begitu. Tapi kalau kurikulum yang bagus ini tidak didukung oleh guru yang bagus, ya juga akan percuma gitu. Nah, kalau kita ngomong guru yang bagus, nanti dulu begitu. Nanti dulu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita ngomong iman takwa ini ya berat juga sih memang gitu. Tapi kita merasa bangga itu karena ini masih ada tujuan yang baik tadi itu. Tujuan yang sangat ideal tadi itu, menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah gitu.
Nah, kenapa begitu? Ya lagi-lagi ya memang wajar begitu. Ya, kita mau mulai dari yang mana dulu bingung juga begitu. Saya dulu sudah pernah mengikuti pelatihan integrasi pendidikan mata pelajaran dengan budi pekerti gitu ya. Tahun berapa dulu itu? Kenapa gitu? Karena pemerintah resah begitu. Anak-anak pelajar-pelajar sekarang ini kok rasanya nggak seperti dulu lagi gitu ya. Kalau seperti jenengan dulu kan masih itu, yang namanya murid itu kan duwe sopan santun, manut, akhlaknya baik gitu kan. Ya karena jelas begitu arahnya begitu. Kalau sekarang bingung itu, guru-gurunya bingung juga gitu. Pemerintah juga bingung gitu. Ini bocah kan tambah dua belum dapat kan jadi piye tuh gitu kan. Ya. Kok dua belum dapat, apalagi fenomena di Jakarta itu namanya tawuran itu kan sudah biasa itu. Masya Allah gitu. Ya antar pelajar itu, tawuran antar pelajar itu sangat berat sekali gitu. Makanya keresahan itu akhirnya muncul yang namanya pelajaran budi pekerti gitu. Ya, yang ini dulu zamannya panjenengan dulu ini sudah ada, kemudian tidak ada gitu kan. Begitu resah dimasukkan lagi itu. Tapi bukan sebagai mata pelajaran khusus, diintegrasikan di beberapa mata pelajaran gitu. Tapi problemnya adalah guru-guru yang mengampu pelajaran ini bukan orang-orang yang berkompeten untuk ini mengantarkan anak kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah gitu. Mereka bukan orang-orang yang kompeten untuk ini gitu kan. Antara tujuan yang baik dengan SDM yang disiapkan juga tidak imbang, maka muncul masalah gitu. Jadi makanya muncul masalah-masalah kita ini terus berkembang. Jadi walaupun ganti menteri pendidikan siapapun itu akan selalu saja gitu. Ya. Nah, dari mana harus dimulai begitu? Ya, inilah kesempatan Ramadan ini kita harus merenungkan gitu kan. Ternyata kurikulum yang sudah dijamin ya keberhasilannya ya sudah kurikulum bikinan Allah ini. Selama bikinan manusia ya ini apalagi itu ya bikinan produk politik gitu kan ya. Ya, yang bikin adalah produk-produk politik gitu. Yang mereka belum tentu orang yang baik-baik juga gitu kan. Karena untuk jadi politikus kan yang penting punya duit kalau kemarin itu kan. Kalau tidak punya duit tidak bisa gitu. Ya. Terus gak ngereken ini tegas apa enggak, pinter apa enggak, wong soli apa enggak penting gitu kan. Nah, kemudian mereka harus membuat sebuah rancangan undang-undang gitu. Ya kemudian itu diberlakukan untuk masyarakat kita ini. Apa enggak fatal sekali begitu kan. Nah itulah maka ya oke lah, untungnya kita ini masih ada kurikulum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau toh kurikulum pendidikan nasional itu dalam tataran aplikasi tidak kena itu, kita masih ada ini gitu. Jadi makanya kalau orang menjauh dari agama, oh berat banget itu. Berat untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa itu. Jadi makanya anak-anak kita seharusnya juga sama seperti panjenengan, harus didekatkan betul dengan agama, disenengno ngaji, disenengno maca Quran, disenengno deres dan sebagainya itu. Ini dalam rangka untuk membangun insan-insan yang mutakin tadi itu. Karena yang dijamin surga itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa diharapkan, la'alakum itu diharapkan gitu kan, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, orang yang bertakwa jelas ya di surat Al-Imran ya tentang puasa itu, wasaru ila magfiratin itu kemudian yang kita hafalkan juga, atau di surat Al-Hadid 21 itu wasa sabiqu ila magfiratin mir rabbikum itu sama juga widatil muttaqin juga itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, nah Ramadan ini, puasa Ramadan ini kalau kita jalankan dengan benar, dengan baik ya, siapapun kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, masyarakat muslim ini, kalau mereka menjalankan puasa itu dengan baik, maka akan muncul beberapa akhlak utama daripada
ibadah puasa ini gitu. Yang pertama adalah apa? Kesabaran. Jadi puasa Ramadan ini betul-betul menghantarkan kita untuk menjadi manusia yang sabar gitu. Karena apa? Lapar harus ditahan, haus harus ditahan, suami istri yang halal pun harus ditahan, tidak boleh ya dilakukan pada saat siang hari gini. Ini kalau berlangsung terus menerus, kemudian sifat ini melekat pada setiap orang, oh hebat ini, hebat sekali ya. Tatanan kehidupan kita ini menjadi kacau balau karena kita tidak sabar, karena manusia tidak sabar begitu. Manusia tidak sabar begitu. Ya, sabar itu kan ada sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Yang keempat, yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah gitu. Kita sering bicara sabar ketika konteksnya musibah. Tapi ketika bicara perintah dan larangan, seakan-akan kita tidak pernah bicara sabar begitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Ya. Ketika kita tidak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan gitu, maka kemaksiatan merajalela di mana-mana. Masyarakat kita dari level yang paling tinggi sampai yang paling bawah, ya mereka karena tidak sabar, maka terjadilah segala bentuk kemaksiatan gitu, yang merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara juga begitu. Koruptor karena dia tidak sabar gitu. Ya, koruptor itu tidak sabar, walaupun potongan uangnya sabar-sabar, mereka tidak sabar itu. Kenapa? Mereka tidak bisa menahan diri. Itu bukan barangmu, itu bukan uangmu gitu. Itu bukan bagianmu gitu kan. Wong kita jelas istri aja yang halal saja, ketika Allah melarang siang-siang tidak boleh kumpul, ya kita bersabar kok. Coba itu langgar, berat sampean, hukumannya tambahan. Poso 2 wulan sampean gitu. Poso 1 wulan wis gak kuat. Ditambahi kon poso 2 wulan. Kita syahraini mutatabi'ain gitu. Ya, 2 bulan berturut-turut nih. Ya napa sampean kira-kira? Wong poso 1 wulan wis kecolongan kok gitu. Wis gak sabar karo poso 2 wulan, berat itu. Ajaran Islam luar biasa begitu. Nah, jadi masyarakat kita ini masih belum sabar juga itu. Jadi makanya kehidupan kita menjadi semakin tidak jelas, berat, semakin berat itu. Loh, kok jajal sabar begitu? Kan tidak mungkin juga tuh ada oplosan premium sama Pertamax kemarin itu. Untung saya tuh tidak pernah beli Pertamax gitu. Kok beli Pertamax saya kan rugi itu gitu kan. Untung beli premium terus saya itu. Karena Pertamax kemahalan gitu kan. Wes rada mahal, ternyata dia oplos gitu kan. Loh, coba pada itu. Kalau kita bicara sabar, ya contoh gue nggak sabar gitu, nggak sabar banget itu kan. Ya. Puasa mereka, mungkin puasa juga. Yang melakukan begitu mungkin juga puasa begitu. Lah terus bagaimana dengan puasanya? Ya kembali hadis tadi itu, rubba shaimin itu. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya dapat lapar, dapat haus, ya, dapat ini, tidak kumpul suami istri, hanya itu yang dapat yang itu. Yang lain-lain tidak dapat, karena apa? Karena tidak berbekas di dalam dirinya begitu. Puasa-puasa simbolik saja itu kan. Ya, puasa-puasa simbolik, puasa yang bukan didasari dengan keimanan, bukan karena imanan tisaban gitu. Nah, ini sabar. Jadi mulai masyarakat kita yang paling tataran paling atas paling bawah sama-sama masih dalam kondisi yang memprihatinkan gitu. Ya, kalau jelas memang sudah sabar-sabar semua gitu, oh pasti jawabannya jelas, indikatornya nanti jelas itu. Apa indikatornya itu? Surat Al-A'raf ayat 96. Itu indikatornya gitu. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
kalau penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah itu. Ya kira-kira kita ini kayak Brunei Darussalam gitu. Rakyatnya makmur gitu. Saya di Mesir itu diiming-iming sama anak-anak mahasiswa itu. Ya, membandingkan apartemen mahasiswa Indonesia, mahasiswa Malaysia dengan mahasiswa Brunei Darussalam gitu. Kita dengan Malaysia saja tidak ada apa-apanya gitu di Mesir itu, apalagi dengan Brunei Darussalam. Bainas samai sama ila sumursat getes, sumursat getes kan banyu di belas, terlalu jauh gitu. Kalau anak Indonesia itu kalau di sana di apartemennya, ya kalau saya hanya menghibur gitu. Ya memang orang belajar itu harus prihatin, orang belajar itu memang harus sengsara, orang belajar itu harus merasa memang mengalami situasi kehinaan gitu, dan harus sabar kalau tidak ingin nanti menjadi orang yang menyesal seumur hidup gitu. Kalau saya menyemangati begitu ya. Kenapa? Karena kondisinya sudah prihatin macamnya gitu ya. Sementara yang dari Uzbekistan, mereka hidupnya luar biasa. Anak-anak mahasiswa Indonesia itu hampir tidak ada yang kumpul dengan anak Uzbekistan, tidak ada. Kumpul dengan orang-orang Brunei tidak ada. Mahasiswa dari Malaysia tidak ada. Indonesia kumpulannya ya pokoknya sak lingkungan ya prihatin-prihatin begitu. Prihatin-prihatin. Loh, kenapa Brunei Darussalam bisa begitu? Ya negerinya makmur. Negerinya makmur. Ya tapi kan tidak banyak orangnya. Padha wae lah gitu. Nek wongnya akeh tapi negak bener kabeh ya tambah nemen gitu kan. Nah, padahal kita kan juga Masya Allah gitu. Ya, negara kita ini udah kaya raya begitu. Nek kabeh jujur wae gitu. Kabeh jujur bener lah wis sudah. Sing muslim-muslim kuwi bener-bener mereka jadi mukmin, mutakin itu. Ya kira-kira gak ono wong repot lah gitu. Mungkin betul-betul makmur lah begitu. Tapi gua apa nyolongan ya gitu kan. Mulai cilik sing nang isor ameng gawe del nyolongan kabeh terus piye gitu kan. Poso kabeh ya poso gitu kan. Puasa mereka. Ya, ada buka bersama juga itu. Bahkan ada sahur bersama juga gitu. Ada safari Ramadan juga begitu. Pokoknya ritual-ritual ini ada semua begitu. Tapi belum sampai mengantarkan menjadi manusia yang mutakin, itu belum gitu. Nah, ini kan ya, dan terus kapan? Ya kita tidak boleh putus asa. Ya memang harus kita mulai dari siapa? Dari diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Harus kita mulai dari jamaah kita begini. Ya kita tidak boleh hanya mengeluh, itu hanya gambaran saja gitu kan. Bahwa oh ternyata masih begitu. Yang pertama, yang kedua. Ya, kejujuran, ya kejujuran dan amanah begitu. Coba kalau orang itu berpuasanya benar gitu, siapa orang yang tahu si A si B puasa atau tidak itu? Yang tahu hanya Allah saja kan begitu. Kalau kita tidak jujur, bisa saja kita di depan orang pura-pura puasa. Nanti begitu tidak ada orang di mana itu kita makan-makan, kita minum, kita macam-macam lah begitu. Kayak yang main-mainan di medsos itu gitu, singitan mangan konangan bojone digepuk karo bojone gitu kan ya. Pura-pura begitu gitu. Memang puasa ini luar biasa. Jadi kalau kita semua berpuasa ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya akan tertanam dalam diri kita semua akhlak yang mulia. Apa itu? Jujur. Amanah itu otomatis begitu. Kenapa? Karena kita hanya takut kepada Allah saja begitu. Karena kita yakin Allah melihat kita, walaupun mungkin orang tidak melihat kita, tidak penting. Ya. Allah melihat kita, sehingga mungkin orang tidak bisa tahu sama kita, tapi Allah tahu sama kita. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, kalau kita ini puasanya benar, maka logikanya tidak ada orang yang tidak jujur.
Nah, kalau kita mencari orang tidak jujur di negeri kita ini gampang apa enggak? Tidak sulit kan? Mencari orang tidak jujur itu tidak sulit. Di mana-mana mencari orang yang tidak jujur itu wah terlalu mudah begitu. Ya. Dimanapun masyarakat biasa, ya, apakah mereka adalah masyarakat yang tidak biasa itu, gampang semua ini gitu. Nah, terus gimana puasanya? Ya kembali rubah saimin tadi itu. Ya berarti ya masih banyak orang yang berpuasa tapi masih tidak dapat apa-apa itu. Ya. Tidak bisa merubah sikap pribadi, masih banyak gitu. Lah terus kalau gitu tidak perlu puasa, lo terus puasa. Nanti Ramadan harus puasa lagi begitu. Ramadan berikutnya puasa lagi begitu. Tidak boleh putus asa sampai akhirnya kita mati. Nah nanti mati kita seperti apa kondisi wallahu alam bisawab kita. Tapi perintah ini terus, ini kurikulum Allah luar biasa gitu. Jadi terus diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang gitu. Ya sama juga itu kalau yang paling kecil contoh puasa sholat itu kan. Di riwayat Abu Daud itu kan Rasulullah SAW perintahkan perintah anakmu untuk sholat kalau sudah umur 7 tahun. Gitu. Umur 7 tahun harus diperintah sholat. Nah umur 10 tahun gak gelem sholat, apa kata Rasulullah? Fadribu, pukul gitu. Jadi ya memang ada pendidikan dalam pendidikan memukul itu juga ada, tapi bukan berarti memukul yang mencelakakan, enggak. Ya, pukulan-pukulan yang menjerahkan, cenggari wong wedi gitu. Ada memang gitu. Jadi makanya kalau gara-gara anak disamblek terus wong tua protes itu, ya itu salah satu kegagalan pendidikan diantaranya itu gitu. Makanya guru-gurunya gak profesional, ya tidak punya kompeten. Ditambah lagi wis gak wani pisan mulang sing bener gitu kan. Wong mulang sing bener tok durung mesti bener itu kan ndak punya kompetensi gitu kan. Ditambah lagi sudah ndak punya kompetensi, arepe mulang sing bener gak iso gitu. Polane wedi karo wong tuane gitu kan. Dilabrak karo wong tuane, dilaporno karo buyar wis timbang awake dhewe dadi guru urip nang penjara wis mendingan wis babak kan. Nah, maka muncul yang namanya ketuntasan itu, wis pakai tuntas wis babak wis gitu. Urusan dadi wong apik enggak wis gak penting, duduk tanggung jawabmu. Bahasanya aman, diserahno Gusti Allah gitu. Diserahno Gusti Allah, pokoke diulang ngono wis. Dadi wong apik enggak urusane Gusti Allah gitu. Wis buyar kabeh nek ngene gitu. Buyar kabeh gitu. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, bagaimana kemudian kejujuran as-sidqu wal amanah itu ada pada itu. Orangnya ahli puasa, kalau puasanya diterima, maka akan tampak dia menjadi orang yang jujur, orang yang amanah gitu. Ya. Bukan orang yang bergaya kayak jujur, kayak amanah begitu. Begitu mendapatkan tekanan ngelepeh sudah gitu kan. Kok yo ada seneng wah sip. Begitu ditekan sedikit begitu ternyata malah ngelepeh gitu kan. Ya, angel memang gitu. Angel gitu. Ya jadi orang yang jujur, jadi orang yang aman itu angel gitu. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang berpuasa Ramadan itu akan muncul akhlak utama, diantaranya akan muncul ar-rahmah wal ihsan. Kasih sayang akan muncul. Empati itu akan muncul dalam diri seseorang gitu. Apa? Karena di dalam puasa Ramadan ini kita didorong sedemikian rupa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita kasih itu anak yatim, kasih itu orang miskin, kita ajak itu buka bersama kayak begini nih. Ya. Buka bersama ini kan sebenarnya ibadah sosial gitu kan. Melatih kita semua bagaimana kita punya kasih sayang kepada sesama, punya kepedulian terhadap orang lain gitu. Nah, kalau kita ini orang-orang yang ahli puasa dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, negeri kita ini tidak akan sampai mengalami seperti yang mungkin dirasakan ini. Kenapa? Wong puasa diterima kabeh karo Allah gitu kan. Wongi kabeh lemah lembut, punya sayang, semua orangnya punya empati, sangat peduli dengan urusan-urusan sosial gitu. Berarti kan kehidupan masyarakatnya menjadi makmur, enak gitu kan. Damai gitu. Ya makmur. Ini karena dampak daripada puasa gitu.
Lagi wong pirang atus juta iki sing poso niki to. Berapa sih penduduk desa itu sampai lali ya ibu? Pinten ya? Berapa Pak? 280, katakan 300 juta gitu kan. Wis sing poso 200 juta lah begitu. 200 juta gitu loh, gak ngefek blas ya poso nih gitu. Untuk merubah kehidupan ini loh, belum tampak sama sekali begitu. Ojo-ojo termasuk poso awak dhewe yang masih meragukan gitu. Apa termasuk awak dhewe posone sik kelas posone wong umum iki mau kira-kira gitu kan, sehingga masih belum bisa merubah ya perilaku, baik perilaku pribadi maupun perilaku masyarakat gitu. Sebab kalau memang benar puasa kita tidak rubah tadi itu, bukan rubah soimin tadi itu ya, memang betul-betul kita ya memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa tadi itu ya, peka, empati ya, kepekaan sosial itu dimiliki. Makanya gitu terus kalau belajar, tidak boleh putus asa karena merasa tidak berhasil atau merasa tidak sukses kemudian kita wis prayos gak usah poso wis gitu. Bukan begitu. Wis terus dibaleni meneh kayak tadi itu pendidikan anak di sholat umur 7 tahun, nek umur 10 tahun gak gelem sholat, gepun. Karena sholat itu ibadah yaumiyah. Maka perlu ada pembiasaan. Nah, pembiasaan untuk sholat itu 3 tahun. 3 tahun. Sementara puasa Ramadan itu setahun sekali, gitu kan nih? Kan beda dengan sholat. Kalau sholat perlu pembiasaan 3 tahun, ya. Jadi untuk supaya menjadi akhlak yang baik, ya seseorang itu harus melatih diri, latihannya paling enggak ya 3 tahun niku gitu. 3 tahun dadi wong sing dermawan. Wis pokoke dermawan terus. 3 tahun dadi wong sing iso nek muni kuwi nek ngomong kuwi mesti ngomong api terus itu. 3 tahun latihane gitu. Wis pokoke gak ngomong elek blas, 3 tahun latihane sampean gitu. Ya, nek 3 tahun terus kate nyoba-nyoba ditinggalkan gak iso. Wangel sudah gitu. Latihannya 3 tahun gitu. Jadi makanya kalau dalam teori pembiasaan itu ada 10.000 jam. Ya 10.000 jam. Kalau 10.000 jam itu sama dengan berapa lama itu? Tinggal menghitung aja, kalau dipakai sehari 24 jam, ya tinggal 10.000 bagi 24 gitu. Gitu. Tapi kalau teori yang paling sederhana ya teori tadi sholat tadi itu. Jadi harus 3 tahun membiasakan diri, membiasakan orang lain untuk tertib, untuk disiplin, untuk jujur, terus ini harus terus ini. Dikontrol terus, ditekan terus selama ini 3 tahun itu. Kalau enggak, ngelepeh lagi begitu. Nah, puasa ini gimana? Nah, puasa ini enggak bisa 3 tahun, enggak bisa. Karena puasa ini perintahnya setahun sekali gitu. Kalau kita ingin terus melatih diri, ya berarti tambah selain puasa Ramadan, tambah puasa sunnah yang mendekati seperti puasa Ramadan, yaitu puasa Nabi Daud. Lakukan paling tidak 3 tahun itu. Kalau sudah puasa Nabi Daud 3 tahun, puasa Ramadan juga sudah dilakukan terus setiap tahun itu, maka kemungkinan akan merubah sikap pribadi seseorang itu akan sangat terjadi gitu. Kalau masih belum bisa, tambah lagi 3 tahun lagi begitu. 3 tahun lagi masih belum, tambah lagi 3 tahun lagi gitu. Terus sampai kapan? Ya pokok leren-lerennya adewe ya mati, nek mati baru leren gitu. Ya. Wis karya ade mati kok mati husnul khotimah apa suul khotimah, kan gitu aja gitu. Nek matine husnul khotimah ya berarti ada perubahan-perubahan yang signifikan. Apakah mungkin itu di tengah-tengah, apakah mungkin nanti itu di akhir gitu. Wallahu alam. Nah, saya ngelihat kan terus jenengan semua ini mudah-mudahan husnul khotimah semua gitu. Karena yang tua-tua tok yang di masjid ini gitu kan. Sing nom-nom kan gak ketok, yang tua-tua tok, sing pensiun-pensiun kabeh gitu. Itu kan ketemune pas tua-tua kabeh gitu. Waktu saya setengah uang biyen niku mbok gak jelas kan apa ben ceritane begitu. Apa ya pencilaan apa ya piye gak ero lah begitu. Tapi yang kita tahu di usia tua begini nih
Wah, semuanya ngumpul, seneng ngaji, seneng jamaah dan sebagainya begitu. Ya mungkin kenanya di akhir-akhir begini nih gitu. Makanya tidak boleh putus asa. Apalagi proses pendidikan itu tidak bisa kita berharap anak sekolah, anak kuliah nanti lulus kemudian jadi orang baik. Ya kita harus bersabar juga gitu. Ya bisa jadi nanti apa yang disampaikan waktu di sekolah, waktu di pondok itu kenanya ketika sudah umur-umur 50 tahun gitu. Ketika umur 20 tahun, 30 tahun sih belunat kan gitu. Arek pondok umur 20 tahun belunat tuh wake Pak gitu. Lulusan pondok umur 20 tahun belunat jak karo-karo pirang-pirang gitu. Sampe tak ono alumni pondok nih. Ya. Iling-ilingi tobat baru umur 55, umur swida, ya Allah. Aku ngaben tahu mondok lo ya gitu. Baru sadar dia gitu. Sadar orang 5 tahun mati. Lumayan husnul khotimah 5 tahun gitu. Ini gak sadar belas sampai mati lah, itu yang repot begitu. Nah, kemudian yang terakhir karena sampai 35 ya. Maka yang terakhir ya cirinya orang yang puasanya baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu mampu menjaga lisan. Ya, menjaga lisan dan perbuatannya. Hifdzul lisan wal jawarih gitu. Ini enggak gampang ngomong sih enggak bener gitu. Nah, ini mohon ya kita coba evaluasi semua diri kita, kira-kira posone awake dhewe wis diterima apa durung gitu. Kalau beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu ternyata alhamdulillah poin pertama oke, poin kedua oke, oh 3 durung. Ya berarti nanti harus ada pembenahan gitu. Nek durung blas ya berarti awake dhewe sik kelase sing nomor 1 puasa umum gitu. Ya wis lumayan lah puasa umum wis gelem poso gitu. Wis gelem poso. Gitu kari meningkatkan lagi supaya bagaimana ya puasa kita betul-betul menghantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua yang ada dalam majelis ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa dan semoga kelak kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.